Nanti potongannya bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Nagapasa 1. Kami tim Nagapasa 1 dari Universitas Indonesia ingin mempresentasikan optimasi bentuk lambung X-bow pada kapal PSV untuk reduksi hambatan. Di sini ada tim kami. Saya Ryan Jadian Muhabi selaku ketua tim. Di sebelah saya ada Goisani Hoirunisa dan ada Rafa Bayananuni. Lalu ada dua teman saya lagi, Dava Sulaiman Kamil dan Dava Nafis Syafwan yang hari ini tidak bisa hadir. Lalu di sini ada dosen pembimbing kami, Pak Kurniawan Teguh Waskito, yang telah membimbing kami dalam pembentukan laporan. Ya, yang pertama untuk latar belakang inovasi kami, jadi yang perlu kita ketahui bahwa IMO ini telah memperbarui strategi untuk penurunan emisi di mana pada tahun 2030 target pengurangan emisi karbon total dari pelayaran ini sebesar 20 hingga 30%. Dan untuk target pengurangan emisi karbon per unit kerja transportasi ini harus dikurangi setidaknya 40%. Dengan tahun dekade berikutnya yaitu tahun 2040 itu pengurangannya sebesar 70% hingga akhirnya zero emission pada tahun 2050. Di mana hal ini menggambarkan bahwa tidak hanya untuk memenuhi requirement pada tahun 2030 saja, tapi juga untuk mengantisipasi pada tahun dekade berikutnya di mana pengurangannya jauh lebih besar. Berdasarkan hal ini juga, pemerintah kita yang diwakili oleh Pak Airlangga Hartarto ini mengatakan bahwa perdagangan karbon atau pajak karbon ini mulai ditetapkan pada tahun 2025 atau tahun depan, di mana industri pelayaran ini kemungkinan besar akan ditetapkan pajak karbon karena memang ada kelompok perdagangan yang mewakili 90% dari armada kapal ini mengajukan kepada PBB untuk memprioritaskan adanya pajak karbon pada industri pelayaran. Berikut merupakan grafik dari produksi migas, di mana pada dekade akhir diperkirakan sampai 2030 ini akan mengalami kenaikan. Dikarenakan Indonesia berencana untuk meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per harinya pada tahun 2030, yang menandakan akan banyaknya fasilitas-fasilitas untuk produksi, salah satunya adalah pengeboran offshore, yang akhirnya membutuhkan fasilitas offshore supply vessel atau OSV. Salah satunya adalah PSV atau Platform Supply Vessel, di mana menurut Wintermar pada Virtual Public Expo Juni lalu, bahwa demand untuk kapal PSV ini kemungkinan akan bertambah atau meningkat ke tahun-tahunnya. Berikut merupakan daerah operasi dari kapal kami, di mana menurut data dari ESDM pada tahun 2024, Indonesia memiliki 20 producing basins atau daerah yang menghasilkan minyak, di mana salah satunya adalah WMO atau West Madura Offshore yang memiliki sekitar 5 platform. Oleh karena itu kami memilih WMO sebagai daerah operasi kami, di mana jarak operasinya 117 nautical miles round trip dari pelabuhan Tanjung Perak. Selanjutnya di sini ada dimensi utama dari kapal kami. Kapal kami memiliki LOS sepanjang 76 meter dengan lebar 18,69 meter dengan ketinggian draft design sebesar 5,3 meter. Lalu di sini ada keunggulan dari lambung X-bow yang sudah kami desain. Yang pertama itu ada stabilitas yang baik, di mana hull X-bow yang kami desain itu dapat memecah gelombang sehingga dapat mengurangi gerakan pitching dan slamming. Selanjutnya itu yang kedua ada efisiensi dari bahan bakar, di mana lambung yang kami buat itu sudah mereduksi hambatan dari kapal-kapal sebelum yang dioptimasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari bahan bakar itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan dalam mempertahankan kecepatan kapal. Untuk operasi kapal kami itu memiliki kecepatan servis sebesar 13,5 knot, sehingga kapal kami harus mempertahankan kecepatan tersebut dengan dalam kondisi gelombang ekstrim sekalipun. Kami dengan lambung X-bow itu dapat memecah gelombang dengan sangat baik sehingga dapat mengurangi benturan-benturan gelombang yang dapat mengurangi stabilitas dari konsistensi kecepatan itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan di segi keamanan dari
pelayaran dan kondisi cuaca ekstrim seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Dengan lambung S-bow kita dapat lebih aman berlayar dalam kondisi cuaca ekstrim yang memiliki gelombang cukup tinggi karena dapat memecah gelombang dengan sangat baik. Selanjutnya sini ada line span dari kapal kami juga. Ya, sebelum melakukan optimasi, tentunya kita harus membentuk lambung kapal terlebih dahulu. Kami menggunakan parametric hull modeling, di mana itu adalah metode untuk membentuk lambung kapal dengan hanya menetapkan beberapa parameter. Dengan metode ini, kami dapat menciptakan ratusan atau bahkan ribuan kapal yang beragam bentuknya dengan cepat. Lalu apa sih yang kami optimasikan? Dalam membentuk KM Sampurna, kami mengoptimasikan dua hal. Yang pertama itu adalah hambatan, dan yang kedua stabilitas. Proses optimasi dimulai dengan pertama parametric hull modeling, kita membentuk lambung kapalnya. Kedua, kita melakukan perhitungan performa dari kapal itu sendiri menggunakan Maxwell. Dan yang ketiga, kita melakukan multi objective genetic algorithm atau MOGA. MOGA itu pada dasarnya adalah algoritma untuk melakukan komparasi pada sebuah populasi. Individu-individu terbaik dari populasi itu akan melakukan perkawinan silang, mutasi, dan membentuk populasi baru. Populasi baru ini memiliki variabel baru dan parameter-parameter baru. Tapi proses ini dapat kami persingkat dengan menggunakan RSM atau Response Surface Method. RSM ini adalah metode untuk membuat model matematika dari sebuah proses. Tentunya Pak, dalam sebuah proses kita perlu pertama bahan dasar, dan yang kedua kita akan mendapatkan hasil. Bahan dasar di sini adalah input variable dan hasilnya itu adalah respons. Dalam konteks kapal ya, input variable ini itu adalah dimensi dari kapalnya sendiri, seperti LOA, breadth, beam, dan draft. Lalu hasilnya atau responsnya itu adalah hambatan dan stabilitas dari kapalnya. Di sini bisa dilihat ada contoh dari surface yang dihasilkan dari response surface method. Lalu dengan menggunakan RSM ini, kita dapat menganalisis dampak-dampak dari tiap input variabel terhadap hambatan dan stabilitas. Sehingga proses optimasi yang tadinya muter-muter untuk menghasilkan lambung kapal paling optimal, kita hanya perlu melakukan estimasi performa dan pembentukan lambung sekali aja. Nah, di sini karena kita menggunakan multi-objective genetic algorithm ya, proses optimasinya itu akan menghasilkan sebuah Pareto front, di mana Pareto front ini adalah grafik yang membantu kita memvisualisasikan solusi yang dinilai paling efisien atau paling optimal berdasarkan objektifnya. Di sini gambarnya itu ada objektif 1 itu hambatan, dan objektif 2 itu adalah stabilitas, di mana objektif 1 sumbu X, objektif 2 itu sumbu Y. Kita bisa lihat juga di sini tiap titik-titik ini itu melambangkan lambung kapalnya, di mana titik yang paling ujung di sumbu X-nya itu akan memiliki hambatan yang sangat bagus, tapi stabilitasnya kurang optimal. Dan sebaliknya, yang di bagian atas ini memiliki stabilitas yang sangat bagus, tapi hambatan kurang bagus. Dengan menggunakan weighted sum, kita bisa memilih lambung yang optimal di kedua objektif ini atau nilai tengahnya lah. Ya, di sini kita melakukan komparasi Pak pada kapal sebelum kita melakukan optimasi dan sesudah kita melakukan optimasi, di mana ditemukan bahwa ada peningkatan performa yang cukup signifikan pada kapal generasi 1 ya, atau sebelum optimasi itu pada kapal optimal ditemukan terdapat penurunan hambatan sebesar 20% pada tiap kecepatannya. Sedangkan oke, lanjut. Lalu kita juga melakukan komparasi terhadap kapal PSV yang sudah terbentuk di real life ya, di dunia asli. Kita membandingkan dengan Ambrosius Tide milik Tidewater, di mana Tidewater itu adalah perusahaan armada OSV internasional. Kita menemukan ada penurunan perbedaan hambatan pada kapal kami sampai pada kecepatan 14,5 knot, dan pada kecepatan 13,5 knot itu terdapat penurunan
atau peningkatan performa dari hambatan kapal kami sebesar 5%. Lalu di sini ada analisis dari stabilitas kapal kami, di mana dari analisis stabilitas ini kami menggunakan 3 kondisi dari pembebanan. Yang pertama itu adalah ada full load, dan di mana full load ini merupakan kondisi pembebanan di mana kargo kapal terisi penuh sehingga draft kapal menyamai dengan desain draft. Lalu yang kedua itu ada partial load, di mana partial load itu di mana kondisi pembebanannya akan membuat waterline atau draft kapal kami akan setinggi sama dengan draft light craft ditambah dengan 60% dari jarak antara draft light craft dengan draft full load. Lalu yang terakhir ada kondisi pembebanan light craft, di mana light craft itu merupakan kondisi kapal kosong di mana kapal hanya berisi beban-beban yang tidak bisa dipindahkan. Lalu di bawah sini juga, di sebelahnya juga ada analisis stabilitas dari kapal yang belum dioptimasi yang warna oranye, dan analisis stabilitas kapal kami yang warna biru. Bisa dilihat kapal kami yang sudah dioptimasi itu memiliki performa dari segi stabilitas yang cukup lumayan jauh dari kapal sebelum dioptimasi. Lalu di sini ada konstruksi dari KM Sampurna, di mana KM Sampurna ini mematuhi regulasi dari Biro Klasifikasi Indonesia, yaitu Rules for Hull Part 1 volume 2 dari BKI itu sendiri, di mana dalam rules tersebut ada pada section 34 itu menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk supply vessel itu sendiri. Dan pada section tersebut dijelaskan bahwa kapal supply vessel harus mematuhi peraturan tersebut pada section 1 sampai 22, namun dengan beberapa ketentuan tambahan yang ada pada bab atau section 34 tersebut. Lalu bisa kita lihat juga di sini, kita sudah menghitung semua dari konstruksi kapal kami itu berdasarkan scantling yang ada pada bab 4 hingga bab 7 dari Rules for Hull itu. Dan untuk pada section 34 itu sendiri terdapat aturan tambahan seperti peningkatan frame sebesar 20% pada bagian-bagian depan, dan perhitungan plat flaming juga pada 0,7 panjang kapal hingga 1 panjang kapal atau bagian depan kapal itu sendiri. Selanjutnya di sini merupakan dana dan rute evakuasi, di mana sesuai dengan perhitungan dari ketentuan dari IMO didapatkan nilai calculated evacuation time, di mana untuk bagian yang siang hari waktu evakuasinya selama 27 menit, dan untuk yang malam hari adalah selama 32 menit, di mana keduanya ini memenuhi untuk standar IMO yang dua-duanya di bawah 60 menit. Dengan semakin tingginya kebutuhan kapal PSV di Indonesia, kami harap KM Sampurna dengan melakukan optimasi dapat menjadi kapal PSV modern yang siap berhadapan dengan tantangan dunia pertambangan di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.